Halo, thank you udah ngeklik video ini. Di video kali ini aku akan membahas seputar rekrutmen karyawan. Jadi masih seputar dunia psikologi, tapi kali ini spesifiknya adalah psikologi industri dan organisasi. Kebetulan saya pernah handle di bagian HR, jadi saya juga selain praktek untuk personal, saya juga pernah handle untuk perusahaan. Jadi saya akan bagikan tips-tips mengenai mengikuti psikotes pada saat rekrutmen perusahaan atau rekrutmen calon karyawan baru itu tuh harusnya gimana sih gitu kan, supaya bisa sesuai atau bisa lolos lah untuk join di satu perusahaan. Nah, biasanya ada dua hal penting yang harus dilalui seorang calon karyawan baru, atau dua proses penting, yakni psikotes dan juga interview. Nah, di proses atau tahapan psikotes itu kalian harus betul-betul mempersiapkan diri dengan baik. Karena psikotes karyawan itu tidak hanya sekedar formalitas, melainkan juga perusahaan akan melihat apakah potensi yang kamu miliki itu sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan budaya mereka, gitu kan? Dan apakah hal yang menjadi kelebihanmu atau kekuatanmu itu mereka sangat butuhkan untuk posisi yang dituju, atau sebaliknya, apakah kelemahanmu masih bisa ditoleransi untuk posisi yang kamu lamar gitu kan, atau posisi yang akan kamu ditempatkan di situ, atau kelemahanmu itu adalah hal yang krusial. Jadi itu menjadi salah satu nilai yang diperhatikan oleh HR atau psikolog gitu kan. Nah, saat mengikuti psikotes, kamu juga mempersiapkan diri itu dalam arti gimana? Mempersiapkan diri adalah kamu harus secara fisik fit. Nah, psikotes itu biasanya juga membutuhkan tenaga untuk berpikir. Jadi saya sering kali kalau memberikan psikotes ke calon karyawan atau mungkin karyawan yang mau promosi jabatan, itu alat tesnya nggak cuma 1 atau 2, tapi disesuaikan dengan tujuannya masing-masing, dan itu bisa juga lebih dari 5. Jadi alat tes ini gunanya untuk mengukur potensi dari banyak hal. Potensi itu dalam arti apa yang sudah kamu miliki di dalam diri kamu, kebiasaanmu mungkin, atau caramu, sikapmu, kepribadianmu, itu juga dinilai, cara sikap kerjamu, IQ-mu, itu juga hal yang biasanya dinilai oleh psikolog yang melakukan proses rekrutmen. Jadi karena akan melalui banyak tahapan, jadi make sure untuk kamu punya fisik yang fit gitu kan, perutnya udah kenyang. Jadi supaya nggak keroncongan nih, perutnya nggak kelaparan waktu kamu lagi ngerjain tes, karena itu akan ganggu fokusmu banget. Nah, yang pertama itu teman-teman, jadi siapkan badan yang fit gitu, sarapan dulu gitu, atau minum dulu, atau minum biasanya mungkin boleh pada saat kamu mengikuti proses psikotes. Nah, yang kedua, kalau yang pertama adalah yang harus kamu lakukan, yang kedua adalah yang jangan kamu lakukan. Kenapa saya bilang yang jangan kamu lakukan? Yang kedua ini adalah jangan kamu melakukan pembelajaran tentang alat-alat tes gitu. Tentang psikotes itu tuh apa aja terus kamu pelajarin, itu tuh enggak. Karena itu akan menghambat dan mempengaruhi atau mengganggu konsentrasimu justru pada saat kamu lagi mengerjakan psikotes itu sendiri. Nah, andaikan tidak terganggu pun karena kamu misalkan menghafalkan jagung hafalin lah kebetulan. Nah, tapi ternyata pada saat kamu di hari H kamu melakukan pengerjaan dengan metode hafalan yang sudah kamu lakukan, itu nanti hasilnya bisa kelihatan teman-teman. Jadi akan ada psikolog dan beberapa psikolog yang biasanya memang bisa ngerti nih apakah ini dia sungguh-sungguh potret dirinya atau dia mengerjakan berdasarkan hasil hafalan. Nah, biasanya kelihatan tuh mana yang jujur, mana yang enggak gitu. Nah, itu yang kedua yang jangan kamu lakukan. Kemudian yang ketiga, dalam psikotes selalu kamu perhatikan instruksi dan arahan dari tester. Nah, kamu harus perhatikan betul apakah waktunya dihitung atau waktunya tidak.
Ya, apakah cara pengerjaannya dengan cara seperti apa, kamu juga harus perhatikan baik-baik dengan alat tulis apa. Karena kalau kamu tidak memperhatikan, kamu asal mengerjakan dengan caramu sendiri, di situ juga akan menjadi catatan dari tester atau psikolog. Nah, mereka juga melakukan observasi terhadap tindak tandukmu selama proses psikotes berlangsung. Jadi make sure untuk bersikap profesional, jadi nggak justru tes lagi berlangsung kamu justru asik bercandaan dengan yang lain, atau kamu buka-buka handphone, atau kamu asik yang lain, enggak. Jadi bersikaplah seprofesional mungkin saat kamu mau masuk ke dunia kerja. Jadi tiga hal utama yang harus kamu perhatikan kalau kamu mau ikut yang psikotes dan lolos dari proses psikotes. Nah, kemudian kalau sudah ikut proses psikotes nih, terus sudah dianalisa sama psikolognya gitu kan ya, sudah dapat gambaran potret dirinya. Kenapa sih harus masih ada interview gitu? Seringkali ada pertanyaan seperti itu nih. Interview itu dilakukan biasanya oleh atasan atau user yang nanti akan jadi atasan kamu lah, user perusahaan, user divisi gitu. Kamu misalkan melamar di divisi katakanlah IT gitu, jadi mungkin bosnya IT yang akan interview kamu akan lamar ke divisi keuangan gitu kan, ke bagian keuangan. Mungkin atasanmu atau bosmu yang nanti di keuangan juga akan pengen ketemu kamu. Jadi nggak cuman HR, nggak cuman psikolog, tapi biasanya ada juga perusahaan-perusahaan yang mempertemukan kamu dengan usernya langsung. Nah, kalau udah kayak gitu, apa nih yang harus kamu lakukan? Yang pertama adalah kalau interviewmu dijadwalkan berbeda hari dengan psikotesmu, make sure untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan saat kamu dipanggil interview. Jadi kalau kamu sudah dipanggil oleh HR gitu kan, bahwa kamu lolos psikotes dan kamu dipanggil untuk interview, please jangan kamu menunda-nunda agenda atau jadwal interview sekehendak hatimu, atau kamu merasa udah lolos nih pasti nanti gampang lah tinggal interview. Enggak. Jadi make sure untuk kamu tetap bisa punya appointment yang jelas nih, mau kapan, bisa atau tidak, dan kalau tidak terpaksa banget jangan kamu sampai membatalkan atau telat datang ke interview tersebut. Karena biasanya HR akan lebih mencocokkan jadwal interview dengan pihak usernya terlebih dahulu. Mereka ada schedule kapan, bisa kosong kapan, terus mereka akan menghubungi kalian untuk mencocokkan jadwal, bisa atau tidaknya. Nah, kalau kalian justru sebagai pihak yang butuh kerjaan datang nih, justru kalian yang terlambat, itu akan mengganggu agenda si user. Pada saat dia mungkin punya meeting yang lain, punya agenda, punya kerjaan yang lain, itu akan mengganggu jadwalnya yang bersangkutan. Sedangkan beliau adalah calon bos kamu. Jadi make sure untuk tidak datang terlambat dan tidak gonta-ganti jadwal sekehendak hati kamu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah berpakaian dengan rapi. Jadi sesuaikan dengan budaya atau posisi yang kamu lamar, perusahaan yang kamu lamar. Kalau perusahaan yang kamu lamar misalkan perusahaan startup, perusahaan yang memang kamu lihat casual, sehari-hari pakaian mereka santai, ya kamu usahakan untuk berpakaian yang kurang lebih sama tapi tidak terlalu santai seperti mereka yang sudah kerja di situ. Tetap harus ada kesan rapinya. Jadi tidak, kalau mungkin kamu lihat waktu datang ke sana, kok ternyata ada yang boleh ya pakai cuman sendal doang. Oh, mungkin ada yang kerjanya boleh nih pakai cuman kaos oblong doang. Nah, mungkin mereka sudah kerja di situ dan mereka oke dengan mereka diizinkan untuk berpakaian seperti itu. Tapi kamu sebagai orang yang baru datang harus bisa menghargai dan memposisikan dirimu serapi dan seformal mungkin. Dan kamu mungkin menyesuaikan nih, oh formalnya masih tidak yang harus pakai blazer, tidak harus pakai rok span, tapi masih bisa pakai celana jeans, masih bisa pakai kemeja. Oke deh, saya akan gunakan itu. Atau mungkin sebaliknya, kamu lamar di tempat atau perusahaan yang formal nih. Itu katakanlah, waktu itu saya pernah handle HR di sebuah lembaga pendidikan gitu. Sebuah lembaga pendidikan ini terbilang namanya pendidikan pasti formal gitu. Mereka terbiasa untuk menggunakan seragam, berpakaian rapi, sopan gitu kan, tertutup gitu. Apalagi di lingkungan yang banyak sekolahnya, ada ratusan. Nah, untuk bisa berpakaian seperti itu atau terbiasa berpakaian seperti itu, dituntut untuk berpakaian rapi, formal, sopan, saya ketemu dengan salah satu kandidat nih, pelamar.
kebetulan waktu itu dia ingin menjadi seorang staff di kantor pendidikan ini, lembaga pendidikan ini. Nah, akan tetapi menjadi sangat-sangat nilai min untuk saya gitu kan, karena melihat penampilannya yang menggunakan rok mini, rok pendek gitu, roknya pendek banget, roknya pendek sepaha gitu kan, dia pakai baju juga ketat sekali gitu. Dan itu nggak saya lihat cuma di pertemuan pertama, tapi waktu pertama kali dia datang untuk menanyakan informasi lowongan sampai waktu dia datang ke psikotes, itu penampilannya seperti itu. Jadi itu menjadi nilai min untuk saya karena tidak cocok dengan budaya perusahaan. Dan kalau dia datang pertama seperti itu, kemudian dia melihat bahwa oh saya mau ngelamar di perusahaan ini, budayanya seperti ini, saya akan berpakaian jauh menyesuaikan, itu akan dilihat punya catatan yang beda. Tapi kalau ternyata di pertemuan selanjutnya pun, di kegiatan rangkaian proses selanjutnya pun dia menggunakan pakaian seperti itu, berarti mohon maaf itu tidak bisa diproses lebih lanjut. Karena apa ya? Karena berarti Anda tidak bisa beradaptasi atau melihat dengan baik ya situasi yang ada di sekeliling Anda gitu, dengan para kandidat lain yang berpakaian sopan, formal gitu kan. Jadi mohon maaf, perhatikan betul-betul penampilan Anda. Tidak hanya pakaian tidak harus beli baru yang mahal lah, yang merek enggak, tapi pastikan penampilan kalian rapi, kemudian rambut kalian juga rapi gitu kan ya. Kalau memang panjang kemudian atau panjang pendek apapun itu, tapi pastikan kalian rapi. Jadi nggak rambutnya dikuncir, tapi dikuncirnya itu sebagian turun-turun, sebagian enggak gitu kan. Atau mungkin kalian nggak sisiran gitu. Atau mungkin apalagi ya, wah macem-macem deh. Jadi kadang saya kalau ketemu yang nggak begitu rapi, biasanya saya lihat nih, saya cocokkan apakah dia dalam bekerja juga seperti itu cara dan sikap kerjanya, atau itu hanya penampilannya aja. Biasanya saya lihatnya di situ. Dan seringkali itu sejalan lah dengan cara dan sikap kerjanya. Penampilan dan cara dia bekerja, cara dia merapikan sesuatu ternyata kurang lebih sama. Jadi make sure kamu punya penampilan yang baik juga pada saat kamu datang ke interview. So, teman-teman, mungkin segitu dulu mengenai tips atau sharing saya, apa sih yang dilihat psikolog pada saat rekrutmen, pada saat psikotes terhadap calon-calon karyawan. Jadi itu teman-teman yang biasanya dilihat. Tentu aja ya memang ada hasil analisa lain dari psikotes, tapi secara umum, secara general, hal-hal yang tadi saya sebutkan itu adalah hal-hal yang juga sangat menjadi catatan bagi kami. Jadi good luck buat usaha kamu mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun itu. Semoga berhasil, dan silahkan bagikan video ini ke teman-teman kamu yang mungkin lagi mau ikut proses seleksi karyawan, mau lagi ikut psikotes, lagi mau ikut interview. Mungkin video ini bisa membantu mereka untuk dapat insight baru lah. Oh iya, saya lupa nih, saya harus potong rambut dulu deh abis denger video ini gitu sebelum seleksi. Boleh. Jadi silahkan di-share dan silahkan komen pengalaman kamu waktu kamu mengikuti proses seleksi karyawan. Silahkan share di komen, nanti akan menambah masukan buat teman-teman lain yang mungkin belum pernah ikut atau belum pernah tahu susahnya seleksi karyawan. So, itu teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir video, dan bye-bye.